Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Kericuhan terjadi antara massa mahasiswa dengan aparat kepolisian saat adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa sore. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa aksi tak terima jalannya dihadang untuk menuju Istana Kepresidenan Jakarta lantaran lokasi aksi tak sesuai dengan yang seharusnya ditempatkan. Jadi Jokowi ini hadir 10 hampir 1 dekade berkuasa ini benar-benar malapetaka besar bagi Republik ini, malapetaka besar bagi kaum buruh, malapetaka besar bagi rakyat Indonesia. Maka tidak ada cara lain yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini dengan melakukan revolusi tadi. Maka tagline May Day Revolution sudah sangatlah tepat melawan rezim Jokowi. Karena rezim Jokowi ini sudah tidak bisa lagi diingatin baik-baik. Udah diingatin baik-baik oleh guru besar. Ya kan, kiai, ulama, habaib, tokoh nasional, akademisi, semua udah bicara. Kasih masukan, gak ada dengerin. Sejumlah guru besar dan akademisi se-Bandung Raya melanjutkan seruan moral untuk menuntut tegaknya konstitusi. Di antara yang hadir berasal dari UNPAD, ITB, dan UPI. Kampus memanggil sebagai gerakan moral, bahkan kelanjutan seruan moral yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menunjukkan bahwa kampus atas dasar nalar, etika ilmiah, dan menjunjung tinggi kebenaran. Para guru besar dan akademisi se-Bandung Raya mengadakan diskusi kampus memanggil sebab prihatin terhadap penyelenggaraan pemerintahan belakangan ini. Diskusi dilaksanakan di kampus UPI Bandung dan dilanjutkan dengan deklarasi penegakan konstitusi dan keadaban berbangsa. Guru besar dari UPI, UNPAD, dan ITB mewakili guru besar kampus lain di Bandung berdiskusi tatap muka soal penyelenggaraan negara yang dalam 5 tahun terakhir dinilai meninggalkan prinsip negara hukum. Mereka menilai pelanggaran etik dan hukum terjadi di semua lini kekuasaan negara, termasuk selama pemilu 2024 hingga berdampak pada turunnya kualitas demokrasi. Demi terwujudnya keadilan. Apa yang menjadi pernyataan kami tadi ataupun keprihatinan kami yang pertama itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan terutama 5 tahun belakangan yang saya mengatakan bahwa prinsip negara hukum itu seakan-akan sekarang menjadi ditinggalkan ataupun kalaupun tidak ditinggalkan itu banyak sekali terjadi penyimpangan padahal itu menjadi constitutional norm bagi Indonesia. Nah, apalagi tadi saya katakan itu kan ada di dalam bab 1 yang saya mengkualifikasi sebagai the umbrella chapter, yaitu chapter yang mendasari bab-bab lain di dalam Undang-Undang Dasar. Buruh bergerak, mahasiswa bergerak, ya kan? Semua gerakan-gerakan sivil, society semua bergerak mengkritisi kebijakan Jokowi. Tapi lagi-lagi Jokowi tidak bergerak. Itu artinya memang rejim ini rejim buta dan tuli, sontoloyo. Jadi sudah harusnya ditumbangkan dengan cara-cara rakyat. Cara-cara rakyat itu bagaimana? Gerakan rakyat itu bagaimana? Ya sudah, lakukan revolusi, gerakan perlawanan rakyat, ya kan? Karena nenek moyang buruh mengajarkan tahun 1886 itu adalah demonstrasi sekaligus mogok nasional. Mereka waktu melakukan mogok kerja. Gue juga tahu bahwa mogok kerja adalah senjata pamungkas bagi kaum buruh untuk membungkam kapitalis itu. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangan-kecurangannya itu dilakukan secara STMJ. Sistematis, terstruktur, masif, dan jahat sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan pihak kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa pesangon, setuju?
Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut. Jokowi mundur, 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 Jokowi mundur. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbicara tentang ekspresi bahasa tubuh, tentu bagi orang-orang yang belajar, terutama di orang-orang psikologi, tahu persis bagaimana sebuah ekspresi itu sangat sulit dibohongi. Itu berada di dalam kendali alam bawah sadar kita. Dan 80% kehidupan kita itu justru dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Jadi sangat sulit dibohongi. Kecuali memang dia betul-betul belajar teater, belajar merekayasa ekspresi tubuh, ekspresi wajah, ekspresi segala macamnya sesuai dengan tuntutan skenario. Nah, tapi terhadap para politikus tentu yang sehari-harinya bergelut dengan persoalan-persoalan politik dan kebangsaan, maka saya kira tidak akan sempat juga belajar hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Artinya ada momen-momen di mana seseorang akhirnya menampilkan ekspresi yang tidak terkendali, ekspresi yang dikendalikannya oleh alam bawah sadar, sehingga disebutnya tidak terkendali karena alam bawah sadar yang mengendalikannya. Kalau alam kesadaran, maka dia berada dalam sebuah kontrol, pengendalian. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ada sebuah akun yang menampilkan secara cukup spesifik bagaimana beda ekspresi Jokowi saat ditanya tentang BBM yang wajahnya mengkerut, keningnya mengkerut begini ke bawah ketika ditanya tentang wacana kenaikan BBM. Tapi langsung berubah ekspresi ketika ditanya tentang Kaisang. Nah, ini detik-detik ditanya tentang BBM oleh wartawan. Jadi suara wartawannya nggak kedengeran. Pak Jokowi hanya... Nah. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Belum rapat juga. Ya, di Jawa Tengah bagus. Di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Iya. Langsung kerutannya menghilang ya. Ketika ditanya Kaisang, kerutannya langsung hilang. Tapi ketika ditanya BBM, mengerut, intonasinya ditekan. Tampak sekali dia tidak siap ditanya itu. Jadi sebenarnya benar juga omongan Pak Jokowi itu, rindu di demo karena dia tidak pernah menghadapi, mendatangi para pendemo. Ya rindu aja terus. Luar biasa ya. Nah, apa yang kita lihat, misalkan kalau saya coba googling aja demo BEMSI, ini ada Tempo menayangkan, Tirto, Detik. Tentu kita tidak akan bahas satu-satu ya, Kompas, CNN. Ini nyaris semua media mainstream menayangkan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video. Ini luar biasa ini. Sindo News, mana lagi yang belum kesebut nih, RMOL, Liputan 6.
nyaris semua, Jawa Post, IDN, This Way, Suara.com, iNews, semua. Saya kira ini clear ya, semua menayangkan. Artinya mereka sudah tidak lagi dilarang. Kan begitu maksudnya. Pers sudah tidak lagi dilarang untuk meliput demo mahasiswa. Yang sebelum-sebelumnya kemarin ya dilarang. Nah, ini buktinya.